Masya Allah. Happy banget ya hari ini kita membahas semua mengenai Al-Quran dari isi-isi surahnya gitu. Yang pasti semuanya ada maknanya dan gimana caranya kita mengamalkan, bukan hanya membaca. Itu yang penting ya. Dan kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas sementara nggak ada ikhlasnya? Ini mungkin juga karena memang ikhlas itu sulit. Ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa yakin dan kita teguh dalam keimanan kita. Karena disitulah letak kita sebagai umat muslim itu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat tersebut. Dan inilah keutamaannya. Selain itu juga tadi mengenai surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun ya, itu juga sangat-sangat utama juga. Hampir semua surah sih ada keutamaannya ya. Betul. Oke, selain kita masih ada pembahasan yang lainnya, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kita sudah menjadi orang tua ya, Kak? Iya. Pasti tahu banget gimana rasanya, kenapa dulu orang tua kita protektif banget sama kita. Sayang, jangan nangis. Iji. Jadi baper anak-anak. So kita lihat aja seperti apa penjelasannya ya tentang pengorbanan orang tua kepada anaknya. Ini dia. Bertaruh nyawa demi sang anak. Pemirsa beriman, kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya melebihi apapun di dunia. Berbagai pengorbanan dilakukan orang tua demi anaknya, dan tak jarang hal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa. Seperti beberapa orang tua hebat berikut ini. Beberapa waktu lalu, terjadi peristiwa tanah longsor di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Insiden yang terjadi tengah malam itu menyebabkan sebuah bangunan hotel Club Bali ambruk diterjang tanah longsor. Hujan deras yang mengguyur daerah tersebut disinyalir menjadi penyebab longsornya tanah. Beberapa orang berhasil dievakuasi oleh pihak berwenang, namun ada yang menjadi sorotan dalam peristiwa ini. Seorang anak berusia 8 tahun bernama Natasha yang berhasil diselamatkan pihak Basarnas. Anak tersebut ternyata bisa lolos dari maut berkat pelukan sang ayah, Bun Susanto, yang menjadi satu dari 3 korban tewas peristiwa itu. Petugas Basarnas yang melakukan evakuasi mengaku tercengang melihat aksi heroik seorang ayah yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan sang anak. Ia menceritakan posisi tubuh ayahnya itu menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas, dan sang anak memeluk di bawah perut sang ayah. Hal tersebut terlihat melalui celah lubang yang menganga di lantai atas kamar yang ambruk. Petugas lainnya memaparkan, menjelang siang gerak tubuh korban masih bisa terlihat, namun menjelang sore tidak ada sama sekali. Bun Susanto meninggal dunia setelah menahan bobot dinding serta bagian atap hotel yang runtuh demi menyelamatkan putrinya. Kisah tersebut hanyalah contoh kecil dari banyak pengorbanan yang orang tua lakukan bagi anaknya. Jika kita menempatkan diri sebagai anak, kita pasti tahu bahwa tidak akan terhitung pengorbanan orang tua kepada kita. Sejak kita di dalam kandungan, menghabiskan waktu sebagai anak-anak, menjalani kehidupan remaja, hingga akhirnya tumbuh menjadi manusia dewasa yang siap menghadapi dunia. Namun pemirsa, mampukah kita membalas kebaikan kedua orang tua kita? Mungkin dari sedikit penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak akan mampu membalas jasa dari orang tua kita. Namun setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membalas pengorbanan keduanya, yaitu yang pertama, bergaul dan berbuat baik dengan membuat hati orang tua kita selalu bahagia. Meskipun hal ini perkara yang kecil, namun jarang sekali dilakukan seorang anak bagi orang tuanya. Yang kedua, yaitu bertutur dengan perkataan yang baik dan lemah lembut. Hati orang tua terkadang lebih sensitif terhadap sesuatu hal. Untuk itu sebagai anak kita hendaknya menjaga hati orang tua kita. Jangan sesekali marah atau menggerutu akan perkataan orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Yang ketiga yaitu dengan tawadu atau rendah diri. Artinya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki, justru malah seharusnya kita sadar dengan apa yang kita miliki tidak terlepas dari usaha dan jerih payah orang tua dalam mendidik dan mengantarkan kita kepada jalan kesuksesan itu. Selain ketiga cara tersebut, sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita lakukan demi membalas jasa orang tua kita, dan yang paling terpenting adalah selalu mendoakan mereka. Pemirsa beriman, begitu besarnya pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan demi kehidupan kita. Kasih sayang mereka berdua tidak bisa tergantikan sesuatu apapun. Untuk itu mari kita perbaiki diri kita, agar jerih payah orang tua kita selama ini tidaklah sia-sia. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Yang ketiga yaitu dengan tawadu atau rendah diri. Artinya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki, justru malah seharusnya kita sadar dengan apa yang kita miliki tidak terlepas dari usaha dan jerih payah orang tua dalam mendidik dan mengantarkan kita kepada jalan kesuksesan itu. Selain ketiga cara tersebut, sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita lakukan demi membalas jasa orang tua kita, dan yang paling terpenting adalah selalu mendoakan mereka. Pemirsa beriman, begitu besarnya pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan demi kehidupan kita. Kasih sayang mereka berdua tidak bisa tergantikan sesuatu apapun. Untuk itu mari kita perbaiki diri kita, agar jerih payah orang tua kita selama ini tidaklah sia-sia. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berbicara orang tua, Zizi udah langsung mau nangis. Kalau berbicara orang tua, apa sih orang tua tidak akan kasih untuk anaknya gitu. Dan sekarang ini yang miris adalah ketika anaknya bisa telepon pacar sehari 3 kali. Pernah nggak telepon orang tua cuma buat say hello sehari 3 kali? Padahal itu orang tua happy banget cuma sekedar SMS atau telepon. Iya, kadang-kadang ketika kita menemukan kenikmatan di luar dengan orang-orang terdekat, setelah mempunyai keluarga sendiri gitu, akhirnya lupa dengan orang tua kita. Dan ayat tadi mengenai jangan berkata "ah" gitu ya kepada ibu itu memang karena sebenarnya kita sebagai seorang anak itu diuji kesabarannya. Kadang-kadang pola pikir orang tua itu berbeda dengan kita. Jadi kita yang harus bisa mengerti, jangan memaksakan orang tua mengerti apa yang kita mau, karena memang pastinya berbeda. Dan kita merasakan setelah menjadi orang tua ya. Iya, betul. Intinya tidak mungkin ada orang tua yang mau menyakiti anaknya. Pasti mau anaknya happy, bahagia terus ya. Oke, agak melo nih akhirnya ya. Ya, dengan kita menghargai orang tua, nanti insya Allah juga anak-anak kita juga akan menghargai kita. Insya Allah. Insya Allah. Oke, dan sudah waktu kita undur diri ya. Saya Syahab. Saya Sarah Gunawan. Mau telepon mama soalnya. Saya habis ini langsung mau ke mama ke Bogor. Setelah berita ini loh tadi saya langsung ingat mama. Mau pulang gitu. Ya. Ya udah pemirsa, langsung samperin orang tuanya kalau masih ada, itu keramat dunia loh. Iya, ya. Betul sekali. Udah kita pamit dulu deh, nggak rapi-rapi nih kayaknya ya. Pemirsa pamit dulu. Oke, saya Sarah Gunawan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si AA jadi kayak gitu.